Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rusulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Sahabatku seiman dimanapun kita berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya, berkah umur, lancar rezeki, sehat badan, lancar usaha. Semoga dengan semua anugerah itu dapat kita manfaatkan untuk membekali diri, tidak lain untuk kebahagiaan kita, untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian. Dan itu pasti akan kita alami sebagaimana Allah SWT mengatakan, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Semasa hidup kita manfaatkan, ketika kita dimatikan, dihidupkan kembali dan dihadapkan kepada Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua tidak lalai. Amin. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apapun segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sholawat yang kita lantunkan kepada kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nantinya mudah-mudahan kita dipertemukan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya sehingga kita terhindar dari neraka jahanam dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus dan kekal di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semua, dalam kesempatan ini saya akan membacakan surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita insan-insan yang beriman agar senantiasa kita tidak mengatakan atau melakukan suatu perbuatan yang kita tidak tahu ujung pangkalnya, yang kita tidak tahu jelas permasalahannya. Intinya, kita diperintahkan untuk menjauhi dari buruk sangka, praduga yang tanpa bukti, tanpa kebenaran, yang mana kita tidak melihat. Kita mengatakan melihat, kita tidak tahu mengatakan tahu, kita mengalami namun kita tidak mengalami tetapi kita mengatakan mengalami. Ini semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semua penglihatan, pendengaran, kata hati itu akan dimintai
pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu intinya, kadangkala kita bersama teman duduk di meja makan atau di ruang tamu atau sedang santai sondagoro, terpeleset lisan kita, pembicaraan kita mengarah kepada sesuatu yang kita tidak tahu dengan jelas terhadap apa yang kita bicarakan, terhadap apa yang kita lakukan, maka ini sangat merugikan diri kita sendiri karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ujungnya akan lari dari prasangka buruk, praduga tak bersalah, akan berakhir dengan ghibah. Dan ini akan mengakibatkan dosa amal-amal baik kita akan menjadi terhapus, akan ditransfer kepada siapa yang kita ghibahi, dan manakala amal kebaikan kita habis, maka dosa-dosa orang yang kita ghibahi akan diberikan kepada kita, sehingga nanti di yaumil akhir kita menjadi orang yang bangkrut. Untuk itu Allah SWT mengatakan, ya ayyuhallazina amanu stanibu katsirum minaz-zum inna ba'duz-zunni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dun ayuhibbu ayakullallah ma akhihi maitang pakaritumu wa taqulla innallaha tawwabur rahim. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah mengatakan, jauhilah wahai orang-orang yang beriman dari buruk sangka, karena bagian dari buruk sangka itu dosa. Janganlah kalian saling mencari kesalahan, saling mengunjing satu sama lain. Itu dilarang. Bukankah kalian tidak mau makan bangkai sesama seiman, saudara kalian? Tentu kalian merasa jijik, kata Allah SWT. Dan bertaubatlah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu mari kita saling mengingatkan, baik di dalam bersosial media. Ingat, apapun yang mau kita ketik, apa manfaatnya, kita pikirkan dulu. Apabila ini akan menyinggung orang, akan menyakiti orang lain, akan menyakiti sesama, ini merugikan diri kita sendiri. Dia panas, orang itu akan panas, sakit hati, kita berdosa. Manakala kita tersakiti, merasa terugikan, merasa kita yang benar, dia yang salah, tapi tidak tahu diri, doakan dia. Semoga ada kebaikan, semoga ada hidayah, maka kita mendapatkan amal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memaafkan kesalahan orang lain, menghapus dendam, itu adalah ampunan dan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sudah berjanji. Jadi pahitnya hati kita memaafkan orang lain itu luar biasa nikmat memaafkan. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sar'i wad darra wal ghazimi wal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian mencari ampunan dan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala yang luasan seluas bumi dan langit, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah, yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang suka berinfak baik dalam keadaan lapang dan susah, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan menghindari dendam dan amarah. Dan Allah sangat menyukai orang yang berlaku baik. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Nabi Muhammad SAW juga menekankan di dalam hadisnya, iyyakum wazunna fa inna zuna azabul hadis wala tajassasu wala Pokoknya banyak sekali hadis-hadis mengatakan, jauhilah kalian dari buruk sangka, janganlah kalian saling mencari kesalahan,
saling mengunjing, saling membenci, saling membelakangi, saling bermusuhan, sesungguhnya kita yang beriman ini adalah bersaudara. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa uh, perilaku buruk sangka, mengunjing, membicarakan ketidakbaikan, perkataan yang tidak benar, itu lebih buruk dari perbuatan zina. Maka sahabat mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Karena orang yang berghibah, orang yang berburuk sangka itu manakala tidak meminta maaf dan tidak diampuni oleh orang yang dighibahi, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Apabila seseorang itu berzina, dia bertobat dan tidak mengulangi dengan penuh penyesalan, maka ampunan Allah SWT langsung. Itu bedanya. Mudah-mudahan kita terhindar dari ajab Allah SWT, karena Allah SWT berjanji tempat orang yang berriba, mengunjing, berlaku adu domba dan lain sebagainya itu di neraka Hutamah. Mazalakakum fi'a neraka Hutamah kalalayum bazana fil Hutamah. Sesungguhnya mereka akan dilemparkan neraka Hutamah yang membakar sampai ke hati, yang tempatnya ditutup rapat sehingga tangan dan kakinya diikat pada tiang yang besar. Itu tempatnya orang yang. Mudah-mudahan ini dapat manfaatnya buat kita bersama, ada hikmahnya. Ingatlah, manakala kita bersama seseorang atau orang lain, tahan lisan kita. Sebelum kita berbicara, mari kita ingat apa yang akan kita bicarakan. Apakah mengunjing, mengumpat, menyakiti orang lain, atau melakukan sesuatu yang kita tidak tahu, maka hindari. Karena ini menyiksa dan menzolimi diri kita sendiri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Kita saling mengingatkan kepada sesama, keluarga, dan kawan-kawan seiman tentunya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kita sama-sama belajar. Amin. Allahumma amin.